Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena begitu banyak hadir tokoh malam ini, saya tidak memberikan penghormatan, cuman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dihormati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah hingga akhir hayat kita semua yang hadir di dalam ruangan ini. Karena mengingat waktu, hadirin sekalian, saya malam ini mungkin akan berbeda sedikit pemaparan dengan mungkin dari Abuya atau Abu Mutiara Fahmi. Ini guru saya dulu, termasuk sidang terakhir beliau yang menguji saya dulu. Saya malam ini mengangkat tajuk peran dan kontribusi ulama Dayah pada masa aneksasi 1942. Kita akui bersama bahwa Belanda melakukan ultimatum perang 26 Maret 1873, dan pada 8 April 1873, tepatnya hari Kamis kalau nggak salah, saya hari itu nggak hadir, sekitar 4.700 pasukan tempur Belanda yang berangkat dari Batavia menuju Kerajaan Aceh Darussalam, hampir 5.000 dari berbagai macam kesatuan. Mereka hanya bertahan pada ekspedisi pertama 18 hari. Bahkan Panglima Komandan Operasinya Mayor Jenderal Koler Wabaskiras di depan mesin. Wabaskiras itu bahasa Aceh Gama. Wabaskir Pak Mulyadi. Kalau bahasa kita di sana binasa. Jadi pada saat 8 April itu, ulama Aceh sudah menunggu. Di Banda Aceh Besar ini terdapat 11 dayah besar yang dipimpin oleh Tengku Syek dulu. Ada Tengku Syek Lampaya, Longa, ada Tengku Syek Lambirah, ada Tengku Syek tadi yang Abuya pernah tinggal. Di situ ada dayah besar dulu waktu dayah Abuya pertama pulang ke Aceh di daerah Bintang itu, apa namanya ya? Yang Abuya pernah tinggal, saya juga pernah ke sana. Bung Cala, itu ada dayah besar di sana. Kemudian ada dayah Tengku Syek Lamkerak di Simpang 3. Ada dayah Abu Hasan Kurungkale. Ada dayah Tanoh Abe. Ada 11 dayah besar, dan semua mereka hadir ke Banda Aceh beserta santrinya menyambut kehadiran tentara Belanda. Bahkan bukan hanya Banda Aceh yang besar, termasuk dari Tepin Gapura, Gedo, yang dipimpin oleh Habib Tepin Wan atau yang dikenal dengan Habib Abdul Rahman Assegaf. Ya. Dari Takengon ada 2.000 dari Gayo. Itu gabungan antara pasukan Linge, masuk pasukan dari Gayo tidak banyak, yang ramai dari Takengon, Aceh Tengah. Itu sekitar 2.000 orang. Dan makamnya sebagian orang-orang Gayo itu ada panglimanya kalau masuk kuburan Tugu di Sitrok sebelah kanan. Ada 9 di situ, boleh nanti dihitung. Saya sudah ke sana. Dan di sana ada Kuta Gayo namanya, tempat perkumpulan tentara-tentara Gayo. Artinya gini, semua ulama-ulama yang punya dayah besar di Aceh itu di Tiro pusatnya dulu, yang dipimpin oleh Tengku Syek Muhammad Amin. Tengku Syek Muhammad Amin ini pamannya Tengku Syek di Tiro, Syekh Muhammad Saman. Bahkan Tengku Syek Utakaran juga pernah belajar di sana. Kemudian itu Pantai Kulu juga pernah belajar ke sana sebelum ke Mekah. Kemudian juga mereka tadi juga belajar di Pasir Lebu. Pasir Lebu itu Pantanjung di
Pesantren Lubu Syidian atau Muhammad Asyar. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kontribusi ulama dan habaib ini tidak bisa dinafikan dalam sejarah permelautan Aceh. Pada masa aneksasi, kenapa saya pakai istilah aneksasi? Kebetulan saya orang hukum, harus pakai istilah hukum. Jadi dia nanti tadi detail apa itu perbedaan aneksasi, ada okupasi dan sebagainya. Kebetulan juga ada Pak Mulyadi ini dari Kodam, biar cari apa ini aneksasi. Kemudian juga ada ulama besar yang terkenal dengan Tengku Dicantai, Habib Abdullah Jamalulail, punya dayah di Taju, dekat laut. Itu santia dari berbagai macam negara. Bahkan ada menyebutkan nomor 3 terbesar setelah dulu masa kerajaan di Siakuala. Beliau syahid juga, yang makamnya ada di Bait sekarang itu yang dikenal dengan Tengku Dicantai. Yang ini saya sampaikan, kontribusi peran ulama itu hingga 1942 ini luar biasa. Luar biasa. Bahkan ada Tengku Syed Butagle, ya, juga dari Samalanga berangkat kemari semua, dari Takengon, dari mana-mana. Yang tidak dari Aceh Tamiang, saya nggak tahu. Pada saya itu Aceh Tamiang tidak, Singkil tidak, karena Singkil sudah duluan dikuasai oleh Belanda. Kemudian Subu Salam tidak. Kalau Aceh Selatan karena Belanda tidak masuk ke situ, dia hanya sampai ke Nagan Raya. Ke Aceh Selatan itu di atas tahun 1903 setelah Sultan Aceh itu menyerah. Nah, baru ke sana. Benteng terakhir yang sempat dikuasai oleh jebol, termasuk Sultan Muhammad Daud itu lari ke sana sebelum menyerah, itu Benteng Butagle Beteli. Itu kalau istilah Belanda menyebut istilah benteng keramat. Semua dibom pakai meriam dulu. Kalau pakai meriam Belanda kan ngeri. Kecuali meriam Belina. Ya. Jadi alhamdulillah bertahan. Singkat cerita, teman-teman sekalian, semua ulama-ulama tadi lemahnya perlawanan orang Aceh setelah Tengku Syed diracun oleh Cuma, ya, oleh Cuma, bukan Cuma lah, pembantunya yang memang sengaja dibayar oleh Belanda, perempuan, diracun dalam burung berkit, bahasa Aceh, bahasa siapa ya? Burung yang banyak di sawah itu, karena beliau kesukaannya itu. Dan beliau syahid 1891. Setelah itulah perjuangan melemah sampai kemudian sempat dikuasai sampai ke Sigli, sampai Habib Tepinwa juga meninggal. Yang terkena keramat beliau meninggal tahun 1911 di Tangsih, juga saya kemarin ziarah ke sana di Blang Dalam Tangsih. Jadi peran ulama ini itu bisa dibaca dalam norma hukum, norma yuridis yang dibuat bukan oleh orang Aceh, oleh DPR RI. Boleh dibaca di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Yang kedua Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Aceh. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang pemerintahan Aceh. Yang Undang-Undang Nomor 18 tadi sudah dimensohkan, sudah dimensioner dengan lahirnya Undang-Undang 11. Di situ Bapak Ibu boleh dibaca itu filosofi setiap undang-undang, baca di pertimbangan atau konsideran. Tadi di grup ada saya kirim. Tadi tiba-tiba habis maghrib saya sempat buat sebentar menulis, ya, saya kirim biar ada pegangan. Ya. Apa yang tertulis ini? Karena saya orang hukum, lagi-lagi saya di situ melihat filosofinya ini. Di situ diakui peran ulama, kontribusi ulama. Kuatnya orang Aceh melawan penjajahan Belanda karena ulama dan habaib. Hanya dua kunci. Ini diakui oleh Sunan Ogronyo. Diakui. Maka dikirim Sunan Ogronyo ke Aceh setelah dia pura-pura masuk Islam, mengatasnamakan Islam dengan mengganti nama Abdul Ghaffar. Disitulah dia coba habisi dulu ulama dan habaib, baru kalian bisa kuasai orang Aceh. Kalau enggak, jangan pernah bermimpi.
Kemudian baru saat itulah dimulai membunuh, bahkan kalau di Putaring di Aceh Tenggara itu 4.000, ada satu buku 4.000 orang dibakar hidup-hidup di situ. Di Gaya Luas juga paling banyak, Pak Mulyadi, syahid orang Gaya Luas. Yang ingin sampaikan adalah Minas Aceh Tenggara, Minas Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Subulu Salam. Ini karena sudah duluan dikuasai oleh Belanda. Yang lain semua punya kontribusi besar mengusir penjajahan Belanda. Pak Mulyadi, perlu saya sampaikan, semangatnya orang Aceh, semangatnya ulama Aceh dan santri yang ada di berbagai macam daerah untuk melawan Belanda, itu bukan, ya, ini harus saya sampaikan, bukan untuk melahirkan atau memujudkan apalagi mempertahankan Indonesia. Tapi mereka berperang adalah mempertahankan kedaulatan Kesultanan Aceh. Ini perlu digarisbawahi. Di atas 45 ulama-ulama, di atas 45 seperti disampaikan tadi itu yes. Tapi dari 1873 sampai 1942 murni mereka mempertahankan Kesultanan Aceh, mempertahankan negara Aceh, bukan negara Indonesia. Indonesia baru ada nama 1928. 1928 itu di Aceh masih berkecamuk perang. Sampai tahun 42 Tengku Abdul Wahab Selimut itu masih memimpin perang terhadap tangsi-tangsi ganda. Dan di mana-mana di Aceh terlibat perang. Maka boleh kita baca. Saya punya buku asli yang ditulis oleh tentara Belanda, punya 4, tapi sudah diterjemah. Mereka di sana menyebutkan bagaimana kekuatan militer Aceh itu. Maka ketika tahun 1942, setelah semua daerah di Indonesia ditaklukkan kecuali Aceh, ternyata alasan Belanda nggak masuk ke Aceh adalah karena mereka takut ribuan tentara Belanda mati di Aceh. Belum pernah mereka menjajah 11 negara, Afrika Selatan, Suriname dan sebagainya. Ternyata dari seluruh Nusantara yang mereka jajah, hanya Aceh yang cukup lama, 69 tahun. Daerah-daerah lain hanya 5 tahun, 7 tahun. Di kerajaan lain, Aceh 69 tahun. Itu pun nggak takluk. Dan sampai Sultan Muhammad Daud Shah yang terakhir itu Raja Aceh, Sultan Aceh, menyerah. Tidak pernah sampai sekarang beliau menandatangani yang disebut dengan Kota Fair Klaring. Tidak pernah mengakui atau menandatangani pernyataan persetujuan tunduk kepada Belanda. Sampai mereka lari tahun 42 dan kemudian tentara Matahari Terbit masuk ke negeri Aceh. Mungkin ini pengantar sementara, nanti boleh kita sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada waktu kita bisa tambahkan. Demikian mungkin prolog dari saya. Sakribillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat luar biasa ya, bagaimana kontribusi ulama. Sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir ya, tahun 2023 itu Profesor Yusril Izzah Mahendra juga ngomong, ya kan, itu kalau ulama Aceh bersatu ini repot kita. Nah, kata beliau dengan Gus Dur. Merdeka ya. Dan ini sebenarnya adalah spirit yang perlu kita bangun. Dalam konteks terkini misalnya adalah bagaimana kontribusi ulama dalam merawat. Ini kata kunci kita yang kita pakai. Ya, jadi tetap nggak boleh dikesampingkan peran ulama itu. Jadi dalam merawat, melahirkan butuh perjuangan, tetapi merawat yang sudah dilahirkan juga sangat dahsyat. Jadi ini yang harus filosofi yang kita kembangkan. Lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia lewat perjuangan, merawatnya juga ini harus dari berbagai komponen turut serta. Jadi di sini hadir yang mewakili Bapak Pangdam Iskandar Muda, Letnan Kolonel Infanteri Mulyadi, Sarjana Teknik, Magister Ilmu Politik, Magister Strategi Darat ya, Pertahanan Darat dari Unhan. Jabatan beliau sebagai Bintang Jarah Dam, Pembinaan Mental dan Sejarah
Kodam Iskandar Muda. Artinya ini sangat penting. Jadi beliau juga di jajaran prajurit TNI adalah memberikan bimbingan mental. Tentu kehadiran di sini nanti banyak masukan-masukan dari hadirin dalam dialog, juga nanti menjadi feedback ya, bagaimana sebenarnya wujud ini.